Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah tiba saatnya kita mendengarkan tausiah guru kita, Bapak kita, senior kita, inspirator kita, Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Ya, monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul mujahidin at-tahirin sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena ini kalau semuanya minta saya 100% ya waktunya tidak cukup nih. Iya. Jadi akan saya Pak Kiai. Ya. 199. Ya, iya. Insya Allah nanti saya alhamdulillah tadi sudah dimulai. Saya ikut mendengarkan dari dan menyaksikan Ustadz Syamsi Ali yang saya bertemu di sana di Amerika. Waktu itu saya ke Los Angeles, lantas ke New York, Washington, ke Philadelphia, lantas lupa saya California dan bagiannya itu. Memang di sana besar sekali Islam itu dan juga ibu-ibu juga aktif sekali di sana. Nanti kalau sewaktu-waktu Ibu Ketua Umum ke Amerika, nanti saya bersama istri saya boleh mengantar beliau menjadi pendamping, tidak apa-apa lah gitu aja. Amin, 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 amin. Iya. Di usia yang sudah tua begini ini dari dunia luar lihat lagi tidak apa-apa insya Allah. Amin, amin. Saya berbicara tentang topik yang menarik sekali, menjaga kesalehan sosial pasca Ramadan. Saya akan menitik beratkan kepada nilai-nilai kesolehan. Ada satu yang namanya poros Ramadan Syawal. Poros Ramadan Idul Fitri. Kegiatan Ramadan sudah penuh. Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sadaqah, Syahrul Sabr, Syahrul Lailatul Qadar, Syahrul Quran, dan banyak-banyak di sana, sehingga itu pelajaran dari kegiatan Ramadan dan kita sudah menyerapkannya. Kalau kita mau memerasnya dengan baik-baik. Saya tertarik sekali topik ini, apalagi saat ini saya bertemu dengan Kowani dan wanita Islam dan Bapak Syamsi Ali dan semuanya mengikuti ini semuanya. Pertama, kesolehan ini adalah gambaran dari la'alakum tattaqun. Dan kata-kata takwa itu sebetulnya bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, tetapi takwa itu sudah di zaman Nabi Adam. Waktu Qabil dan Habil itu di sana sudah ada kata-kata takwa. Innama yataqabbalul minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi korbannya Qabil dan Habil itu yang menentukan adalah takwanya. Nabi Ibrahim juga demikian. Korban ada kata-kata takwa. Jadi la'alakum tattaqun itu bukan hanya Rasulullah saja, kemanusiaan adalah menuju pada ketakwa. Sampai-sampai Sabta Marga Republik Indonesia juga kata-kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kata-kata itulah yang namanya kesolehan. Dan kesolehan sosial ini sampai di mana kita menyerapkannya. Karena apa? Siam itu mengartikan solidaritas. Solidaritas hati. Tenggang meninggang. Rasanya orang yang lapar. Rasanya orang yang bokek. Rasanya orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang kaya menjadi merasakan. Juga demikian juga orang yang biasanya
berbuat sesuatu yang luar biasa, melampiaskan syahwat sesepuas-puasnya, dia mendapat ujian di waktu Ramadan ini. Jadi, kesolehan ini bisa dirasakan bersama. Kebersamaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mudah untuk diseret sana, seret sini. Juga ada Lailatul Qadar, ada tarawih, ada salatul qiyam, ada khalwah di sana. Sehingga khalwah artinya menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada riak, cari muka kepada manusia. Karena orang-orang yang nggak punya muka biasanya banyak yang cari muka. Apalagi di zaman sekarang ini, orang yang tidak punya titel cari titel, orang tidak punya wanita cari wanita, orang tidak punya tahta cari tahta, orang tidak punya muka cari muka. Inilah kalau dengan Ramadan ini, insya Allah kita menjadi manusia yang sempurna, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya umat kita ini ada sesuatu yang hilang. Hilang yaitu pertanyaan di dalam hidup itu, why dan what for. Why dan what for dalam hidup ini apa, sehingga kadang-kadang orang itu merasa besar. Kebalikannya, orang itu ada yang merasa kecil. Orang baru berjasa sedikit, merasa bangga. Orang berdosa sedikit, merasa kecil hati. Padahal di dalam diri kita ini ada hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita sabari. Maksud saya, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur. Nabi Muhammad SAW dalam berpidato, dalam berkhutbah, selalu hamidallah wa athna alaih. Selalu memuji Allah. Dalam keadaan susah, memuji Allah. Usikum wa iyaya. Usikum wa iyaya. Kita kalau sudah bertakwa, saya tidak mengecilkan musibah corona. Saya tidak mengecilkan pandemi atau corona, COVID-19, tidak mengecilkan itu. Itu menjadi pelajaran, itu menjadi ujian, dan itu menjadi tantangan bagi kita umat manusia semuanya. Bahwasanya Allah mempunyai sunnatullah, hukum alam yang tidak boleh dilanggar. Dan hukum kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar. Ada umum hukum makanan yang tidak boleh dilanggar. Hukum lingkungan yang tidak boleh dilanggar. Dan sebagainya tidak perlu saya ceramahkan. Yang jelas ini menjadi pelajaran kita semuanya. Dan kita masih ada waktu untuk beristighfar, bertaubat, sehingga apapun yang kita perbuat Allah masih memberi kesempatan. Kita selalu insya Allah minta hidayah untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus beristighfar banyak-banyak. Istilah orang beristighfar itu tidak ditarik pajak, jadi tidak usah berberat-berat diri. Jadi senanglah beristighfar, bertaubat, kalau perlu bertaubat jamaian. Kita bertobat bersama dan kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan musibah ini bersama-sama, kompak. Kompak, kata-kata kompak supaya dipakai benar-benar. Jadi menyelesaikan masalah dengan kesungguhan, dengan kerja keras. Segala potensi kita kerahkan untuk menyelesaikan masalah ini, dan juga kita harus memperbaiki diri, membersihkan diri, membersihkan makanan, membersihkan gerak-gerik, membersihkan pakaian, membersihkan cara-cara berpakaian, sehingga berpakaian itu tidak merusak akhlak dan sebagainya. Itu juga peringatan bahwasanya kita ini banyak yang sudah menjual syariah, menjual akhlak, menjual adab, sehingga tidak salah kalau Allah memberi pelajaran kepada umat manusia supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kadang-kadang orang kalau sudah kaya,
sudah jaya lupa. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, lupa kepada Allah. Karena apa? Karena kekayaannya, karena harta, tahta, wanita, berita, kasta, dan yang lain itu bikin kita menjadi lengah. Saya tertarik sekali. Jangan sampai kita justru tambah lengah. Jangan sampai kita justru tambah lengah setelah ada musibah ini, malah menjauhkan diri kepada Allah. Seakan-akan ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Kita sudah ditanamkan oleh orang-orang untuk ateis, untuk tidak percaya kepada Allah, untuk mengatakan ini hanya masalah fenomena alam, ini hukum alam, dan sehingga kita diseret-seret untuk menjadi orang yang murtad. Jadi jangan sampai kita mencoreng, mengambil, ya, mengkorek-korek rukun Islam, mengkorek-korek syariah hanya karena musibah ini. Musibah ini tetap tempat kita ada di surga, dan tempat orang-orang yang tidak suka kepada Allah adalah di neraka. Artinya orang menghadapi ini kalau tetap bertauhid kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat, dan kalau kita sampai tidak mau bertauhid, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Apa sebab? Saat ini kita menjadi sami'na wa ata'na kepada selain Allah. Kita menjadi yu'mar wa yunha. Kita disuruh dan dilarang oleh selain Allah. Kita sekarang ini taat, patuh, takluk, tunduk kepada selain Allah. Karena adanya corona ini salah besar. Dan ini Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mau bertobat. Fafirru ilallah. Surat Az-Zariyat 50. Ini lakum minhu nadhirun mubin. Ini supaya kita kembali kepada Allah. Kita bersalah, Bu. Umat ini bersalah. Bukan umat Islam saja. Umat manusia ini mempunyai kesalahan karena meninggalkan sunnatullah, meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan hukum-hukum alam, meninggalkan hukum-hukum antar manusia dan sebagainya, meninggalkan naluri, meninggalkan nurani. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Kita ini kalau pengen jadi orang yang soleh, dan kita sudah dididik dalam bulan Ramadan untuk kesolehan ini, harus ingat, harus benar-benar peduli, sekali lagi peduli, bahwasanya Allah itu Maha Qadir, Maha Kuasa. Tidak ada yang Maha Kuasa, tidak ada yang lebih kuasa daripada ini. Tentang corona, COVID-19, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita harus maksimal. Tidak boleh menyalahkan sana, menyalahkan sini. Saya merasakan ini semuanya karena apa? Yang kena dampaknya adalah semua umat manusia, tidak pandang agama, suku, dan sebagainya. Maka kekompakan dan kesungguhan kita dari rasa peduli, kesolehan sosial kita di waktu Ramadan ini, kita angkat di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita menjadi khalifah fil ardi, memakmurkan dunia ini dengan kedamaian, kerukunan, dengan kebersamaan. Kita semuanya menegakkan kecerdasan nurani. Kecerdasan nurani. Mari kita sama-sama membangun rumah sakit yang namanya rumah sakit iman. Karena apa? Sekarang banyak orang yang sakit nurani, sakit iman, perlu diobati di dalam rumah sakit yang namanya rumah sakit iman, berada di dalam hati-hati kita semua. Mari kita mendirikan rumah sakit di dalam hati-hati kita dengan rumah sakit iman. Kita mempunyai rumah sakit namanya rumah sakit Islam. Kita rumah sakit ihsan. Sehingga pilar-pilar ad-din,
pilar-pilar ini harus kita tegakkan. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, rukun ihsan yang 2 harus kita tegakkan sehingga kita tidak terkoyak-koyak. Kita dibentur-benturkan. Saudara-saudara, saudari-saudari, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ini, kita dibentur-benturkan karena kita pengen mengambil-ambil, mencopot-copot, mencolok-colok, mencerabut rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan ini. Padahal Islam adalah untuk umat manusia. Islam untuk memakmurkan dunia, laki-laki, perempuan, untuk meninggalkan virus-virus sehingga manusia tidak lupa daripada kemanusiaan. Jangan sampai kita terseret-seret kepada kebinatangan modern tapi binatang tapi modern. Manusia jangan meninggalkan kemanusiaannya. Kalau manusia meninggalkan kemanusiaannya berarti sudah bukan manusia atau manusia yang tidak sempurna. Idul Fitri, fitrah. Manusia harus mempunyai kamilul fitrah. Harus sempurna fitrahnya. Kalau tidak, manusia tidak kamilul fitrah, saya tidak tahu namanya apa. Kita harus tetap bersujud, bersyukur, berukuk dan bersyukur. Dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berukuk, bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dikatakan oleh selain Allah itu boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau sudah yang dimakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita tinggalkan. Ada yang boleh kita pakai, ada yang tidak. Karena apa? Kita terlalu sombong, terlalu takabur, sehingga kita meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan hukum Allah dalam makanan, pakaian, perbuatan, dan sebagainya. Tadi dikatakan tentang thayyib dan halal. Thayyib itu bersih, suci. Halal itu adalah caranya dengan yang halal. Tidak zalim, tidak palsu, tidak menipu, tidak menyalahi aturan-aturan kemanusiaan. Itulah yang namanya halal. Thayyib artinya bersih, tidak najis, tidak mendatangkan penyakit. Maka halalan thayyiban itulah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diajar dan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah ini karena meninggalkan sunnah-sunnah itu tadi. Maka saatnya kita bercermin bukan hanya dari depan saja. Orang kalau bercermin dari depan yang kelihatannya mukanya saja, padahal bercermin harus dari belakang. Cermin dari belakang, dari samping, dari bawah, dari atas, sehingga kekurangan-kekurangan kita itu tampak. Bercermin kepada Allah, bercermin kepada binatang, bercermin kepada manusia di samping kita ini, karena kita sama-sama menjadi mir'ah dan mar'ah, sama-sama menjadi cerminnya kawan-kawan kita. Al-mu'minu mir'atu akhil mu'min. Hidup ini jangan sampai dipotong-potong hanya untuk hasrat biologis. Bahasanya yang bahasa Jawanya itu dapur, sumur, kasur. Habis itu kubur. Inilah yang sayang. Lupa kepada Allah yang maha luhur. La haula wala quwata illa billah. Inilah virus-virus yang bikin kita hanya mikirkan sumur, dapur, kasur, dan kubur. Kadang-kadang lupa kubur. Kepada siapa kita titipkan kemanusiaan yang sempurna ini? Kepada siapa? Kepada siapa kita titipkan ini? Generasi ini, generasi yang perlu diperbaiki. Karena menurut saya, penyakit virus ini sudah bertahun-tahun, peran penyakit fisik, penyakit mental, penyakit adab, juga penyakit-penyakit pikiran dan sebagainya. Harus kita perbaiki dengan obat-obat yang baik, dengan cara-cara preventif, sehingga kita tidak terkena lagi. Iblis, setan, dajjal ada di kanan kiri kita, Pak, Bu, anak-anak, saudara-saudara. Dajjal, iblis, setan berada di kanan kiri kita semuanya, bahkan berada di dalam diri kita sendiri, yang harus kita tahu kita ini diuji. Kita hidup tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur, kita makan,
tidur sampai bangun, sampai berangkat tidur, sampai akan tidur, akan bangun tidur, sampai tidur lagi, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mikirkan hanya perut, atau apalagi lebih jelek lagi kalau kita hanya mikirkan perut ke bawah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada pertanyaan saya senang sekali. Ini memang saya sedemikian rupa. Sebetulnya kalau saya berbicara bisa jadi 1 jam. Tapi nantilah mudah-mudahan lain kali bisa ketemu, terutama Ibu Ketua Umum ini yang sering ketemu di One Team MUI. Tim MUI. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis ya Bu ya. Saya tertarik sekali. Dan saya maaf berbicara saya tidak ilmiah, tidak urut, tidak sistematis, tidak logis, tidak ilmiah. Saya bukan MPD Bu, saya orangnya kiai saja, ya kiai pinggiran. Sini saja. Tolong kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ciri beliau, lugas, tuntas. Insya Allah beliau senantiasa sehat. Baik, buat yang ada pertanyaan, saya ini banyak yang sudah mengangkat tangan. Kepada ibu-ibu, mungkin cukup mengangkat tangan ya, agak nggak usah bersuara. Yang mau bertanya, panitia tolong dibantu, saya mungkin nggak terpantau semua. Yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Kiai, saya kasih kesempatan 3 penanya. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia Timur udah waktu zuhur, monggo kalau izin sholat dulu, tapi jangan keluar, tetap gabung nanti setelah sholat silakan gabung. Iya, makasih Bunda, kami sholat dulu. Iya. Yang mau nanya? Dari mana? Izin sholat tadi Bu. Oh ya, izin sholat. Monggo yang mau tanya, mana ya nggak kelihatan ini, atau saya tunjuk ya. Saya persilakan, ini ada Prof. Sam Sutuha. Di perwakilan saya tunjuk aja Indonesia Timur, nanti diwakili Sulsel atau Papua. Ibu Anting mana ya? Bu Anting, buka mute-nya. Bu Anting mau nanya Bu. Iya, siapa? Siapa Rul? Dari Aceh Mbak, Ibu Adiwarni. Ya, Bu Adiwarni. Ya, Ibu Adiwarni, nanti di belakangnya saya persilahkan dari Papua, silakan yang mewakili. Langsung nanti saya nggak announce lagi. Terus kemudian Papua, Jawa, nanti Jogja mewakili Jawa. Monggo, saya persilahkan Ibu Adiwarni, Ketua PW Wanita Islam Aceh. Silakan Ibu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua, kepada PP atas waktu. Terima kasih kepada Ustadz Sahal. Saya hanya selama ini mendengarkan pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Subhanallah, melalui wanita Islam, Allah pertemukan saya dengan beliau secara langsung. Alhamdulillah. Ustadz, saya sangat terkesima mendengarkan paparan dari Ustadz. Sebenarnya sederhana yang Ustadz sampaikan, tapi itulah yang kita jalani hari-hari. Kita lupa, kita semua mengatakan saya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yang Ustadz sampaikan tadi, kita sekarang lupa why dan what for. Luar biasa Ustadz. Di 2 kalimat ini, walaupun kita tidak terlalu paham, tapi dua pertanyaan besar ini adalah menjadi fondasi pemikiran hidup kita di dunia ini untuk kemana dan akan kemana. Gitu. Berikutnya, Ustaz, sebelum saya bertanya, saya juga ingin apresiasi dulu. Rasulullah selalu mengatakan, usikum wa iyaya. Rasulullah tidak pernah melupakan dirinya sendiri. Allah mengajarkan kita untuk selalu, walaupun kita memberikan nasihat kepada orang lain, tapi nasihat terbaik yang pertama adalah untuk kita sendiri. Karena kalau kita baik, maka itu akan menjadi contoh teladan, seperti disampaikan oleh Ustadz Samsi Ali tadi. Subhanallah Ustadz, kalau saya rangkum banyak sekali pelajaran berharga dalam paparan Ustadz tadi. Pertanyaan saya Ustadz 2. Yang pertama,
bagaimanakah caranya kita mengembalikan pemikiran kaum muslimin, terutama elit-elit politik dari kalangan kaum muslimin, untuk berpikir bahwa semua yang ada di tangannya, semua jabatan yang ada di dia adalah urusan kedua, tapi kerja yang pertama adalah lillahi ta'ala. Bagaimana kita mengembalikan hal ini, Ustaz, kepada seluruh kalangan, siapa saja, mulai dari tukang beca, tukang pecal yang disampaikan oleh Ibu Ketum tadi, sampai kepada Profesor Doktor, ya, bagaimana kita mengembalikan hal ini. Alangkah indahnya apabila semua kita bisa kembali. Allah itu maha agung, maha tinggi, dan kita adalah semua di dalam kekuasaannya. Maka semua yang kita lakukan itu tidak pernah kita melupakan Allah. Selalu kita berkongsi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, Tentang itu kan. generasi kita ke depan Nah, ini adalah generasi yang banyak yang baik, tapi juga banyak yang bermasalah. Contoh, saya sebenarnya membuat pertanyaan kepada Pak Dr. Samsi Ali tadi, melalui WA saya sudah kirim. Ada pertanyaan, Ustaz. Sekarang ini ada tanggapan dari kalangan remaja-remaja Islam yang menyatakan bahwa Islam itu adalah bici, Islam itu sempit. Kalau kita ingin kembangkan budaya permainan yang secara Islami, harus kita lakukan. Sementara orang lain ada tarian-tarian yang memberikan semangat kepada kekuatan keagamaannya, tapi di Islam itu tidak punya, katanya. Mungkin ini para ulama, para filosof, para ahli-ahli perlu memikirkan. Kita kembangkan kembali budaya-budaya Islam, syair-syair Islam yang pernah populer dulu di masa kekhalifahan. Syair-syair yang sangat indah. Bagaimana orang bisa berperang? Padahal itu kalau kita pikir kekuatan senjata tidak punya, hanya lewat syair, lewat semangat yang dipompa, maka dia rela berjuang di medan perang. Mungkin hari ini anak-anak kita, generasi kita, sebagian ke depan akan loyo karena mereka tidak mendapatkan, tidak memahami Islam secara utuh. Karena kita memang, budaya kita dan informasi, tontonan kita hari ini, khususnya di negara kita ini memang bercampur aduk. Sangat sedikit yang disampaikan itu yang lebih banyak kepada Islam. Padahal negara ini lebih banyak dari kalangan kaum muslimin. Ustadz, mungkin sedikit ekstrim pertanyaan saya, tapi saya mohon maaf. Dua pertanyaan itu mohon pencerahan, Ustadz. Saya juga di sini adalah sebagai pendidik. Artinya kita mendidik, ada generasi muda, ada orang-orang tua juga. Yang kita bisa berikan apa yang bisa kita berikan. Karena berbuatlah sekecil mungkin apa yang kamu bisa demi kemaslahatan umat. Ustaz, terima kasih atas waktu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Papua, Bu Anting. Pertanyaan tadi apa? Bukan ini itu. Halo, Assalamualaikum. Bu Anting, silakan. Ada yang ditanyakan kepada Pak Kiai. Ini Bu Anting, Ketua Papua, bukan Papua Barat, Jayapura. Baik, silakan Bu Anting. Singkat padat. Berkaitan dengan PNJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami bisa bertemu dengan Pak Kiai dalam pesantren kantor yang baru kali ini kami mengenal walaupun lewat media Zoom, tetapi ya Allah punya rencana seperti ini dan kita harus syukuri. Dan sebelumnya kita tidak pernah terpikir. Deketin Bu Anting suaranya biar jelas. Agak dekat ya. Pak Ustadz, kami di sini di Indonesia bagian timur yang berbatasan dengan PNJ yang selalu mungkin muncul di televisi dengan yang menakutkan, menegangkan, kira-kira apa
yang bisa kami lakukan sehingga selalu rasa was-was dan ketakutan itu hilang. Artinya perlahan-lahan hilang sehingga semangat kami dan untuk kami bisa berani untuk mungkin ke daerah-daerah yang terpencil, bisa kami dengan semangat untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, terutama yang ada di pedalaman-pedalaman. Iya. Dan ini sebenarnya yang kedua mau bertanya sama Pak Ustadz Pak Imam Ihsan, beliau lagi sudah istirahat. Kebetulan saya ini cuma perkenalkan, saya dengan Bapak Ustadz yang Bapak Imam itu sekampung, sama-sama dari Bulukumba. Ya, artinya lewat ini berkenalan, tetapi karena beliau mungkin di sana sudah malam dari Kajang juga, jadi nanti lain kali baru kita ketemu dengan kesempatan. Mungkin ini saja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya perwakilan Jawa ini tengah, zona tengah. Saya persilakan Ibu Yani untuk mewakili teman-teman. Ibu Yani, Ketua PW Jogja. Bu Yani. Tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai yang saya hormati dan alhamdulillah saya bersyukur secara individu maupun dari wanita Islam PDAWI Jogja bisa ketemu, bisa bertanya. Pertanyaannya yakni setelah kami mendengarkan tadi, bagaimana supaya, karena kami ini bergerak di akar bawah Pak. Di akar bawah itu artinya RT, RW, atau kalau dalam wanita Islam itu ranting yang paling bawah. Memang itu adalah garapan yang memang nyata harus kita hadapi. Kami tidak bisa ke atas ataupun ke pejabat dan kemana-mana, tapi memang di akar bawah. Ternyata saat ini banyak orang yang hampir kayak berputus asa karena kehilangan pekerjaan dan juga tidak mendapatkan penghasilan tiap harinya. Maka kami turun ke bawah itu senantiasa memberikan supaya tetap memiliki rasa syukur. Yang saya tanyakan Pak Kiai, bentuk amalan apa yang nyata untuk kami berikan kepada masyarakat akar rumput ini menghadapi kahanan yang seperti ini agar tetap solih dalam bersosial, solih dalam menjalankan kehidupan, dan juga bahasanya itu WI, terutama WI, marilah kita supaya bisa menjadi perekat umat yang saat ini sedang terjadi pergeseran pemahaman, bahkan ada yang datang ke kami, ke bawah-bawah itu ada yang lapor ke kami, itu memberikan bantuan tapi dengan embel-embel supaya begini. Mohon maaf kalau saya sebutkan nanti menjadi nggak nyaman, nggak enak. Ada dikasih iming-iming untuk mengikuti gerakan-gerakan mereka dari paling bawah. Tolong Pak Yai beri amalan nyata supaya kami yang di bawah ini bisa tetap kuat, bersyukur, dan tetap menjadi orang yang solih, tidak merusak syariat, tidak merusak akidah, tidak keluar dari yang diajarkan Rasulullah. Sekali lagi, kami WI ingin tetap menjadi perekat untuk umat, terutama umat Islam yang ada di bawah, yang kadang-kadang pemahamannya itu mohon maaf, masih selalu lari ke sana, lari ke sini, selalu membawa yang namanya NU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup 3 ya, ibu-ibu sekalian. Islam Pusat. Ya, ada masih mau nambah? Saya kasih 1. Ini bapak-bapaknya masih ada. Monggo nanti boleh di putaran kedua. Ada Bu Kalbar, Bu Ida, Mbak. Oh, Kalbar ya, Kalbar. Oh, sekalian biar nanti jawabnya enak ya. Iya, Bu. Biar sekaligus. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya oleh Pak Kiai. Satu aja tadi yang saya ingin lebih dalam
mengenai rumah sakit iman tadi, karena memang kayaknya sekarang ini memang perlu rumah sakit itu, Pak Kiai. Bagaimana caranya kami ini untuk sebagai atau apa untuk rumah sakit ini. Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, nanti yang lain bisa dikirim via email ke Pak Kiai yang nanti jawabannya kita kirim ke ibu-ibu sekalian. Dan nanti ibu-ibu juga dapat rekaman dari kegiatan kita ini. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengulang dan meresapi secara utuh dalam keadaan yang mungkin sambil santai-santai. Baik Pak Kiai, itu yang ibu-ibu. Mungkin Pak Kiai sudah merekam. Jadi yang pertama dari Aceh, Papua, Jogja, dan Kalbar. Monggo Pak Kiai. Saya jawab saja. Insya Allah jawaban saya akan meliputi semua dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Pertama, saya dari akhir saja saya dulukan. Rumah sakit iman tadi itu. Dalam Al-Quran itu, illa man atallah biqalbin salim. Ibu yang dari Jogja tadi itu, yang terakhir tadi, itu tadi tentang persatuan, tentang menjadi perekat ya, persatuan atau perekat itu ya Bu ya. Ini saya kumpulkan saja, karena kita umat Islam ini sedang sakit, sakitnya sakit iman, rumah sakitnya rumah sakit iman. Iman itu fil qalbi, yang diperbaiki adalah qalbun. Dalam Al-Quran, atallaha biqalbin salim. Yang pertama qalbun salim, hati yang suci, yang bersih, yang sehat. Kalau hatinya sehat, nanti aklun salim, otaknya, pikirannya jadi benar. Nah kalau hatinya benar, otaknya benar, insya Allah fisiknya benar. Nah kalau sudah tiga-tiganya benar, insya Allah amaluhu, memahamkan Islam juga salim dan mengamalkan Islam juga salim. Orang-orang yang membentur-benturkan golongan dengan golongan itu karena hatinya kotor, pikirannya kotor, sampai mulutnya juga kotor, mungkin juga fisiknya juga kotor karena mendapat uang-uang yang kotor. Saya tidak menyebutkan siapa dan sebagainya. Di mana-mana Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada Matla'ul Anwar, ada Al-Iraj, ada Al dengan sebagainya dan sebagainya. Kalau kembali kepada qalbun salim, diobati bu qalbunnya itu. Qalbun salim. Qalbun salim, aklun salim, otak yang sehat. Nanti orang kalau hatinya bersih, otaknya bersih, tidak mungkin cari makanan-makanan yang tidak layak, makanan-makanan yang membahayakan, malah makanan yang haram, akhirnya salim juga. Karena makanan-makanan yang haram Bu, daging-daging yang haram itu kembalinya kepada akhlak. Jadi binatang, menurut dokter, penemuan-penemuan yang ada, binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan dagingnya, itu ada pengaruhnya terhadap akhlak yang mengkonsumsinya. Nah, kalau jismu tidak salim, tidak suci, tidak sehat, perbuatannya juga akan tidak sehat. Itulah makanya manusia banyak menjadi binatang bagi manusia yang lain. Itulah sebabnya perlu ada kita sendiri mengobati diri kita sendiri, hati kita perbaiki. Kemudian dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, jangan mengecilkan perbuatan apa saja. La tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin al-hadith. Jadi apa yang ibu-ibu kerjakan, bapak-bapak kerjakan, umat Islam kerjakan itu tidak ada yang kecil. Jangan menganggap kecil, jangan menganggap remeh apa yang kau perbuat itu. Baik untuk dirimu sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Usikum wa iyaya. Kita ini memang sedang dibelah, Bu, Pak. Kita sedang terbelah dan dibelah.
Karena COVID-19, karena corona, ulama terbelah, kiai terbelah, organisasi-organisasi terbelah, anak-anak muda juga terbelah. Jangan kita membelah-belah lagi. Inilah penyakit hati masalahnya, karena hati-hati itu sudah sudah kotor, dan ada pihak lain yang mengotorkan kita. Jadi kita sendiri sudah tidak mau membersihkan, orang lain tidak senang kalau hati kita itu bersih. Meskipun hanya diranting dalam organisasi, tidak boleh berputus asa. Jadi berikanlah, Bu. Jangan memberi di waktu kaya saja. Jangan berjasa hanya di waktu kaya saja. Memberi itu bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi makanan. Bau pikir lek perlu sak nyawane. Nah, ini Bu Marfuah kan orang Jawa. Dia mikirkan ya bondo, tenaga, bau, ya ada harta, tenaga, dan pikiran. Ya kalau tidak bisa, ya hati kita yang bisa berjasa kepada umat kita, meskipun di pojok-pojok atau di mana-mana di pelosok-pelosok dunia. Kemudian saya ingatkan lagi bahwasanya Islam ini tidak sempit. Yang menyempitkan itu adalah dia sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, usikum iya, kalau mau melihat keluasan Islam, ini perlu dididik manusia seutuhnya. Tadi saya katakan, ya fisik, ya pikiran, ya ini dan begini, ya seni, ya olahraga, olah pikir, olah hati, olah seni, olah gerakan, dan begini diolah sedemikian rupa, sehingga kalau menjadi politikus yang benar, yang sehat. Politik itu suci. Yang bikin kotor itu manusianya. Islam itu suci. Yang bikin kotor manusianya. Organisasi itu suci. Yang bikin kotor itu manusianya. Supaya tahu, kembali kepada kita, kesucian kita, fitrah. Idul Fitri kembali kepada kesucian kita. Inilah sebabnya kita kadang-kadang terseret-seret. Sampai-sampai karena keduniaan kita nerjang sana, nerjang sini. Hanya karena keduniaan kita bertarung dengan orang kita sendiri. Bu, Pak, saudara-saudara, ada lelucon. Kambing itu dalam kandang, kalau ada kambing datang berantem. Tapi habis itu makan bersama, rukun. Tapi kalau manusia datang bertemu, salaman, berpelukan. Assalamualaikum, bersalam, bertahu udah ngumpul berantem. Ini kan tidak lucu. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya mau tanya, pergerakan-pergerakan, organisasi-organisasi, dan perkumpulan-perkumpulan itu lillahi rabbil alamin atau tidak? Inilah yang harus kita firman, harus kita bawa ke bengkel. Kalau katanya Ustadz Samsi Ali, bawa ke bengkel. Kalau saya bilang bawa ke rumah sakit itu tadi. Nah, jadi itu tentang pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Barangkali ada yang ketinggalan belum saya sampaikan ya? Sudah. Tadi yang mengurangi rasa ketakutan, Pak Kiai. Baik. Rasa takut itu, kita ini sebetulnya tidak takut, tidak kalah dengan orang lain, kalah melawan diri kita sendiri. Kita takut lapar, sudah lapar kita. Kita takut dengan musuh, kita sudah melawan diri kita sendiri. Kita harus memerangi penyakit kita sendiri. Jadi melihat ini takut, memang dibuat takut. Negara ini negara kuat, Bu. Pancasila itu kuat, Bu. Islam itu kuat, Bu. Karena ketuhanan akan disingkirkan, menjadi tidak kuat. Ini negara ini kalau berpancasila kuat, Bu. Makanya selama Ibu berpancasila, bernegara, berindonesia ria, insya Allah. Bukan bergila ria. Iya. Gila, jangan bertarung ria yang ada. Masa yang kita lupa ini, lupa itu.
menghantam kawan sendiri bangga, bunuh-bunuhan bangga. Itu bukan manusia, Bu. Itu kambing yang tadi itu, yang mula-mula berkelahi tapi rukun. Lah kita pura-pura rukun, habis itu berkelahi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau pengen seutuhnya, maaf ya Bu, saya bukan promosi. Ini Bu Marfuah, ini putranya kan sudah dididik ya Bu ya. Datanglah. Islam itu di sana ada pendidikan fisik, pendidikan kemasyarakatan, organisasi, nyanyi, olahraga, pramuka, kepanduan, keterampilan, dan sebagainya. Saya ini kiai kebetulan Bu, saya ngarang lagu. Maksudnya kembalilah menghadapi corona ini, tapi tidak boleh disiarkan. Kalau mau cari di YouTube saja itu. Memang saya tidak boleh dijual-belikan. Kenapa? Kata saya mendidik anak-anak. Mendidik bagaimana nyanyian yang baik, bagaimana olahraga yang baik, bagaimana jual beli yang baik ada di kantor, di pondok pesantren. Bagaimana organisasi yang, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sampai saya katakan kepada kita semuanya, pada generasi ini, kalau terpaksa jadi presiden, tidak apa-apa, tapi jadilah presiden yang baik. Kalau jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Yang bagaimana? Yang mendidik rakyat untuk menjadi rakyat yang baik. Inilah bengkel, inilah rumah sakit kenegaraan kita. Yang sakit harus disembuhkan bersama-sama. Jangan merasa paling sehat sendiri, nganggap orang lain yang sakit. Itulah tadi kita tidak usah takut, Bu. Kita itu sehat. Orang sakit yang mau pengen ngatur kita sakit itu. Orang-orang yang sakit hatinya tuh bikin tidak mau kalau kita itu sehat. Iya. Saya kira ini bisa diperpanjangkan sendiri ya Bu ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Saya senang kalau bertemu lagi Bu sebetulnya ini. Senang saya. Alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Biar kami bisa ngundang lagi. Alhamdulillah Ustadz Samsi juga masih ikut mendengarkan. Boleh, Ustaz, Terima kasih Pak Kiai, bagus sekali pencerahannya. Ya, siapa ini yang sepatah? ngomong? Dari Aceh sepatah. Boleh. Aceh, ya mau Boleh. silakan Bu Hadi. Terima kasih Ustaz, penjelasannya cukup membahagiakan. Kemudian saya ingin menyapa Ustaz Samsi Ali. Saya pernah bertemu dengan beliau di tahun 2000 di Masjid New York. Dalam sebuah pernikahan Dr. Asna Husin dulu. Dan bulan 5 kemarin saya ke New York, tapi tidak sempat ketemu beliau karena dalam bulan Ramadan. Ya, salam hormat untuk Ustaz Samsi Ali. Ustaz masih muda seperti dulu. Masya Allah, semoga kedua Ustaz kita ini dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan, dipertemukan kembali, dan diberikan dapat mendengar tausiah-tausiah yang lain dari kedua orang yang sangat kita sayangi ini, kita kagumi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai mungkin ada close terakhir yang Pak Kiai sampaikan untuk pesan dakwah, untuk bekal dakwah ibu-ibu sekalian. Nanti dilanjutkan kalau Ustadz Samsi masih ada, juga minta statement terakhirnya untuk bekal ibu-ibu berdakwah. Monggo Pak Kiai. Kebetulan saya akhir-akhir ini memang selalu mengingatkan pada anak-anak, orang-orang, dan usikum ya dengan untuk diri saya sendiri, selalu mengoperasi, membengkeli diri saya dan keluarga saya. Why kamu hidup? What for kamu hidup? Karena anak menuntut ilmu, kalau ditanya why dan what for, mereka tidak tahu. Mau nikah, ditanya why kamu menikah? Ya kawan-kawan pada menikah, nikahlah. What for? Ya yang penting kita kan ini. Tidak ada jawaban yang manusiawi. Maaf. Hanya berapa persen yang menjawab saya nikah, why dan what for dengan benar. Siap dari berapa persen orang yang menuntut ilmu, why dan what for dengan benar. Berapa persen orang yang hidup bisa menjawab why dan what for dengan benar. Ini yang penting. Kedua, bahwasanya pilar-pilar Islam jangan diambil satu pun. Jangan dia cowok, jangan satu pun.
Ini tiga ini pilar-pilar ini tidak boleh dicowok sama sekali. Sehingga kita akan terbina. Ini namanya supaya kita terbina dan bisa membina. Kita harus paham benar pilar-pilar ini dan memahaminya, sungguh-sungguh merenungkannya, setelah itu bisa memahamkannya kepada pihak lain. Organisasi ini saya optimis. Saya optimis karena apa? Doa ibu tinggi sekali harganya. Saya menanamkan kepada anak saya, keluarga saya, santri-santri, boleh ditanyakan. Jangan lupa kamu minta doa kepada ibu-ibumu. Padahal saya bapak. Tetapi saya mengajarkan anak supaya minta doa kepada ibu-ibumu. Dalam suatu riwayat, kamu itu memanggul ibumu sampai ke Mekah. Itu belum boleh dikatakan birrul walidain. Belum mengaku. Belum boleh kamu mengaku sudah berbakti kepada orang tua meskipun kamu menggendong, memanggul anakmu sampai ke Mekah. Subhanallah, subhanallah. Maka apa yang ibu-ibu berbuat, apa yang ibu amalkan, insya Allah ada pahalanya, ada imbalannya, dan ada nanti akibat baiknya bagi dunia ini. Saya melihat dunia sekarang ini memang sulit untuk diurai. Karena terlalu ruwetnya ini sulit untuk diurai. Dalam bahasa nahwunya itu susah di-i'rab. Itu dalam nahwunya itu tidak perlu diurai itu. Jadi ya mana subjek, mana predikatnya, malah sulit dalam bahasa grammarnya itu. Jadi inilah kita meletakkan ini semuanya sehingga meskipun kata orang sekarang ini benang itu sedang basah, kita harus bisa meninggikan. Kita harus bisa menegakkan benang basah. Basah seperti apapun juga kita harus kerjakan sehingga bisa menegakkan benang basah. Ini supaya diuraikan oleh semua pihak. Saya kira nanti bisa dipanjangkan ya Bu ya. Sampai jumpa lagi. Karena saya sudah ditunggu Bu ini katanya ada silaturahim di sana. Ya enggak apa-apa. Ya. Ya Allah. Kiai. Sama-sama.